Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahmadi Karwadi dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masa kecil saya mulai dari berbentuk zigot sampai dengan umur 11 tahun guna memenuhi tugas akhir psikologi perkembangan anak. Jadi mari kita mulai videonya. Teman-teman, saya lahir di Kendari, tepatnya di Rumah Sakit Umum Kendari, dan saya di Kendari itu sampai dengan usia 2 tahun. Kemudian saya pindah bersama orang tua saya ke Mamuju. Karena orang tua saya tidak mempunyai catatan ataupun gambar yang bisa saya tunjukkan di dalam video ini, saya hanya akan menjelaskan pengertian dari masa prenatal dan tahap-tahapnya. Oke, baik teman-teman. Jadi masa prenatal itu menurut Syamidah 2009 dalam jurnalnya yang berjudul Deteksi Dini Gangguan dan Pertumbuhan Perkembangan Anak menjelaskan bahwasanya masa prenatal merupakan masa kehidupan janin dalam kandungan. Sementara Santroff itu menjelaskan bahwasanya masa prenatal dimulai dari masa pembuahan hingga masa kelahiran. Dia juga menjelaskan bahwasanya masa prenatal itu berlangsung 38 minggu hingga 40 minggu. Santroff kemudian membagi masa prenatal itu menjadi 3, teman-teman. Fase germinal, fase embrio, dan fase fetal atau fase janin. Oke, baik. Yang pertama itu merupakan fase germinal, di mana fase germinal ini merupakan fase pertama dari periode perkembangan prenatal yang mencakup pembentukan sel telur yang telah dibuahi yang disebut dengan zigot, diikuti dengan pembelahan sel dan penempelan zigot pada dinding rahim. Proses penempelan zigot pada dinding rahim ini disebut dengan proses implantasi dan biasanya terjadi sekitar 11 hingga 15 hari setelah pembuahan. Pada tahap ini, kelompok sel yang disebut dengan blastokista yang terdiri dari sel bagian dalam yang nantinya akan berkembang menjadi embrio dan trofoblast akan berfungsi sebagai lapisan sel luar yang akan memberikan nutrisi dan dukungan bagi embrio. Fase berikutnya merupakan fase embrio yang dimana fase ini berlangsung sekitar 2 hingga 8 minggu setelah proses pembuahan, dan pada fase ini laju diferensiasi sel semakin meningkat, sistem pendukung sel sudah terbentuk dan mulai muncul organ-organ pada janin. Fase ini dimulai pada saat blastokista menempel pada dinding rahim dan masa sel ini kini disebut dengan embrio dan akan terbentuk 3 lapisan sel. Lapisan sel pertama yaitu endoderm yang merupakan lapisan sel bagian dalam yang nantinya akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Lapisan yang kedua yaitu lapisan mesoderm yang merupakan lapisan sel bagian tengah yang nantinya akan berkembang menjadi sistem peredaran darah, tulang, otot, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Lapisan yang ketiga yaitu ektoderm yang merupakan lapisan bagian terluar yang nantinya akan berkembang menjadi sistem saraf dan otak, juga akan berkembang menjadi reseptor sensorik seperti mata, telinga, dan hidung. Juga akan berkembang menjadi bagian kulit seperti kuku dan rambut. Setiap bagian tubuh akhirnya berkembang dari 3 lapisan ini, dan ketika 3 lapisan ini sudah mulai terbentuk, maka sistem pendukung untuk kehidupan embrio akan berkembang dengan sangat cepat. Sistem pendukung kehidupan ini mencakup amnion, tali pusar, dan plasenta. Amnion sendiri merupakan seperti kantong atau amplop yang berisi cairan bening yang akan menampung embrio dan tempat berkembangnya embrio dengan cara mengapung. Cairan amniotik pada amnion ini menyediakan suhu yang terkontrol dan terjaga kelembabannya serta tahan goncangan. Sementara tali pusar terdiri dari 2 arteri dan 1 vena yang bertugas untuk menghubungkan bayi dengan plasenta. Nah, plasenta sendiri ini terdiri dari kelompok jaringan berbentuk cakram yang terdiri dari pembuluh darah kecil dari si ibu dan si bayi yang saling melilit namun tidak bersatu. Kemudian ada fase terakhir dari periode perkembangan prenatal yaitu fase fetal atau fase janin, di mana fase ini berlangsung sekitar 7 bulan mulai dari 2 bulan pertama hingga masa kelahiran pada kelahiran yang normal. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung sangat pesat dalam fase ini. Hal ini sesuai dengan apa yang saya alami, di mana saya lahir setelah 10 bulan dalam kandungan dan merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Setelah 3 bulan proses pembuahan, janin memiliki panjang sekitar 3 inci atau sekitar 7,6 cm dan berat 3 pon atau sekitar 85 gram. Janin mulai aktif menggerakkan lengan dan kaki, membuka dan menutup mulut, serta menggerakkan kepala. Pada tahap ini, bagian-bagian tubuh sudah dapat dibedakan seperti wajah, kelopak mata, lengan atas, lengan bawah, dan pada sebagian besar kasus sudah dapat diidentifikasi sebagai berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Pada akhir bulan keempat kehamilan, janin telah tumbuh hingga panjang sekitar 15,20 cm dan
berat sekitar 113 hingga 198 gram. Pada tahap ini untuk pertama kalinya si ibu merasakan gerakan dari lengan dan kaki dari si bayi, dan ini sesuai dengan apa yang dialami oleh ibu saya yang setelah saya wawancara kemarin, dia mengatakan bahwasanya pada saat memasuki usia kehamilan 5 bulan dia sudah bisa merasakan gerakan dari bayi-bayi yang ada di dalam kandungannya. Pada saat memasuki usia kehamilan 5 dan 6 bulan, pertumbuhan dan perkembangan bayi ini terus bertambah dan bagian-bagian tubuh lain juga sudah mulai terbentuk seperti kuku dan kelopak mata. Janin juga sudah mulai memiliki refleks menggenggam dan gerakan pernapasan walaupun tidak teratur. Saat janin sudah memasuki usia kehamilan 6 bulan, dia sudah menunjukkan tanda pertama untuk bertahan hidup di luar rahim atau bayi tersebut sudah viabel. Dan pada saat janin memasuki 2 bulan terakhir pada masa prenatal, jaringan lemak berkembang dan fungsi organ-organ lain seperti jantung dan ginjal meningkat. Pada saat janin sudah memasuki usia kehamilan 8 dan 9 bulan, janin terus tumbuh dan berat badannya juga terus bertambah hingga akhirnya dia memasuki tahap kelahiran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya saya lahir pada saat usia kehamilan ibu saya sekitar 10 bulan. Sesuai dengan apa yang Sandro katakan pada bukunya bahwasanya masa prenatal atau masa kehamilan ibu itu sekitar mulai dari 38 minggu hingga 40 minggu. Dan sedikit fun fact bahwasanya saya dengan saudara saya itu hanya berbeda 30 menit dan saya lahir tanpa sesar alias normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa bayi saya yang dimulai dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada saat kelahiran saya memiliki berat sekitar 26 kg dan menurut teori dari Jean Piaget bahwasanya pada usia ini saya memasuki tahap yang disebut dengan sensori motor, di mana saya menunjukkan pola refleksif untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan dunia. Hal ini terbukti pada saat saya memasuki usia bayi awal, saya menunjukkan pola refleksif menggenggam dan menghisap. Seperti saat ada orang yang menyentuh saya akan refleks menggenggamnya, dan pada saat tidak dekatkan seperti alat menyusui seperti DOT, saya akan langsung menghisapnya. Pada saat saya baru lahir, hal pertama yang saya lakukan adalah menangis, dan menurut dari bukunya Santrok, menangis merupakan bentuk pertama komunikasi dari seorang bayi. Pada umur 3 hingga 4 bulan saya sudah mulai mengeluarkan suara-suara, dan pada saat umur 6 bulan saya sudah mengeluarkan kata-kata bergumam seperti da atau ba. Sekitar 10 bulan saya masih menggunakan bahasa isyarat seperti menunjuk sesuatu ketika saya menginginkannya, seperti ketika saya ingin makan saya akan menunjuk makanan. Dan pada saat umur 13 bulan saya sudah mulai bisa berbicara, dan hal ini sesuai dengan teori perkembangan bahasa dari bukunya Santro. Pada usia sekitar 6 bulan saya sudah bisa mulai duduk sendiri, dan ini sesuai dengan teori perkembangan motorik kasar, di mana bayi itu bisa mulai duduk sendiri sekitar umur 6 hingga 7 bulan. Dan saya sudah mulai bisa berjalan itu pada umur sekitar 13 bulan, dan ini sesuai juga dengan teori dari buku yang Sandrock, di mana seorang anak itu mulai bisa berjalan pada usia 13 hingga 18 bulan. Dan perkembangan motorik halus saya sendiri terbilang cukup normal, di mana pada usia ini saya sudah mulai bisa menggenggam seperti mainan-mainan saya dan barang-barang lainnya. Dari segi emosi sendiri saya pikir saya cukup normal, di mana saya bisa tersenyum dan menangis, dan bedanya di sini adalah saya tidak mengalami apa yang disebut dengan stranger anxiety atau pengalaman cemas ketika bertemu orang baru. Hal ini mungkin terkait dengan teori classical conditioning dari Pavlov, di mana orang tua saya mungkin mengasosiasikan kegiatan bertemu dengan orang asing itu dengan aktivitas menyenangkan seperti diajak bermain atau diajak jalan-jalan. Pada saat saya memasuki masa kanak-kanak awal, yakni usia 2 hingga 7 tahun, saya itu sudah pindah dari Kendari ke Mamuju, dan pada saat saya di Mamuju itu tidak sulit bagi saya untuk mendapatkan teman-teman baru untuk bermain. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget sendiri, saya berada pada tahap yang disebut dengan tahap pra-operasional, di mana saya mulai menggunakan kata-kata dan gambar untuk menjelaskan dunia di sekitar saya. Dan salah satu ciri yang paling menarik dari tahap ini merupakan egosentrisme dan animisme. Egosentrisme sendiri merupakan ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif kita dan perspektif orang lain. Hal ini terbukti pada saat saya masih berumur sekitar 3 tahun, saya sering berebut mainan dengan saudara atau teman saya. Sedangkan animisme sendiri merupakan keyakinan bahwasanya benda-benda mati memiliki sifat-sifat hidup. Seperti saat kecil saya masih sering mengira bahwasanya mainan itu bisa bicara dan hidup layaknya manusia. Secara moral saya masih menunjukkan moralitas heteronom, di mana saya percaya bahwasanya keadilan merupakan sesuatu yang mutlak dan berada di luar kendali manusia. Saya juga masih mempercayai konsep immanent justice, di mana saya ketika berbuat salah saya akan langsung cemas atau menangis karena takut hukuman yang akan diberikan.
Pada saat memasuki umur 3 tahun, saya sudah mulai lancar bicara dan hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bloom 1998 dalam bukunya Santrok, bahwasanya anak-anak usia 2 hingga 3 tahun itu mulai mengubah bahasa-bahasa sederhana menjadi bahasa-bahasa kompleks. Untuk perkembangan motorik kasar sendiri, saya cukup normal juga seperti anak-anak yang lain, di mana pada umur 3 tahun saya mulai melompat dan berlari. Kemudian pada saat umur 5 tahun saya sudah mulai melakukan hal-hal berani seperti memanjat pohon. Pada saat memasuki umur 5 tahun juga saya memasuki TK dan, saya TK di salah satu TK di Kecamatan Kaluku, Mamuju, dan di situ saya TK bersama saudara dan teman-teman saya. Pada saat TK saya termasuk anak yang, mandiri, di mana saya tidak pernah ditemani oleh ibu saya ketika pergi ke TK, dan, pada saat pulang balik dari TK pun saya, naik sepeda bersama saudara saya. Dari perkembangan emosi sendiri, saya sudah memiliki rasa bersalah saat saya masuk ke umur 3 tahun. Hal ini terbukti ketika berbuat salah dan memicu respon dari orang tua yang tidak bagus, saya akan langsung meminta maaf. Pada saat memasuki kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu umur 6 sampai 11 tahun, pada umur 6 tahun itu saya sudah masuk SD di salah satu SD di, Kaluku juga, di Mamuju. Dan pada tahap ini saya sudah mulai bisa berpikir secara logis sesuai dengan, teori dari Jean Piaget, tahap operasional konflik. Walaupun seharusnya saya sudah menunjukkan moralitas otonom, di mana saya sadar bahwasanya aturan yang dibuat oleh manusia itu tidak menurunkan rasa takut saya sedikit pun ketika saya berbuat salah dan, akan dihukum oleh orang tua. Perkembangan motorik kasar saya di sini pun semakin lancar, di mana saya semakin lancar berlari, melompat, manjat, dan bersepeda. Dari perkembangan motorik halus sendiri, tangan saya cukup stabil, di mana saya bisa memakainya untuk menulis dan menggambar. Perkembangan fisik saya pada masa ini pun cukup normal, di mana tinggi badan dan berat badan saya itu, sama dengan kebanyakan teman-teman saya. Dan secara emosi sendiri, saya sudah belajar memahami emosi dan bagaimana cara mengontrolnya. Pada saat umur 11 tahun, saya sudah memasuki kelas 6 SD, dan selama saya sekolah dasar, saya rasa saya anak yang cukup pintar, di mana setiap tingkatan kelas itu saya selalu mendapat peringkat. Teman-teman, itulah tadi dia penjelasan mulai dari masa prenatal hingga umur 11 tahun. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan salah teori. Saya Rahmadi Galwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.